Emiten sawit pada ngegas nih ya. Ini LKH ngomong-ngomong ada di sini juga nih. Gimana cara ikutannya? Kita bahas nanti ya. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintrago Sekuritas. IHSG hari ini ditutup menguat. Nah, menguat 0,6%. Tutup di 6943.92 hero candle-nya. Kalau lihat price action-nya atau lihat kondisi terakhir kayak gini sih, ini probabilitas atau peluang IHSG untuk nembus ke atas 6971 jadi lebih besar ya daripada turun ke bawah 6800-an. Jadi mudah-mudahan IHSG lancar ke 7000. Kalau berhasil ke atas 6971 sih mostly 7000-nya disamperin dan mudah-mudahan lanjut ke sekitar 7100-an. Beberapa katalis sih muncul ya yang juga ngedukung atau jadi sentimen positif IHSG hari ini. Kayak bahasa Indonesia itu penjualan retail retail sales Indonesia mulai naik, itu pertama jadi katalis positif. Kemudian yang kedua, efek IPO juga, beberapa IPO yang listing di tanggal-tanggal hari ini dan beberapa di waktu dekat kemarin itu animonya gede, terutama yang listing hari ini nih juga itu oversubscribe, banyak yang gak kebagian gitu ya. Dan itu juga jadi sentimen positif, itu juga jadi ngedorong IHSG-nya ya naik lah. Volumenya juga lumayan ya, ada kenaikan ya. 2 hari ini volumenya naik. Marketnya tutup ya lebih tinggi, menguat. Kemudian volumenya naik. Mudah-mudahan breakout 6971 dan ke atas 7000 ya. Tetap stay safe aja buat yang lagi trading, buat yang sempat awasin market. Fast trade itu lebih masuk akal di kondisi market yang sekarang. Tetap pasang stop loss, trailing stop, dan take profitnya. Jangan lupa jualan kalau udah cuan ya. Kurang lebih gitulah marketnya. Sekarang kita lanjut bahas saham-saham yang udah kasih cuan dulu ya. Beberapa saham. Saham pertama ada Pani. Nah, ceritanya ini agak lama sih kalau Pani ya. Rekomendasinya ada di bulan Juni nih ya, di bulan Juni rekomendasinya. Terus targetnya di sekitar 14.000 memang. Hari ini hampir sampai di 14.000, hanya di 13.925 dan tutup di 13.575. Jadi udah ngantongin ya lebih dari 15% lah harusnya ya. Mudah-mudahan besok masih bisa lanjut ke 14.000 karena volumenya hari ini spike nih ya. Jadi masih oke lah. Buat yang udah jualan, happy cuan. Buat yang belum jualan atau masih mau hold, pasang trailing stopnya itu sebawah-bawahnya ya. Kalau mau sebawah-bawahnya yang bisa fleksibel, pasang aja di 12.150 gitu ya. Masih ada cuan tuh. Karena waktu itu strateginya beli di 11.125. Tapi biar nggak kejauhan, pasang di 13.000 aja boleh. Atau ya 13.000 sih jatuhnya sini ya, 13.000 lah. Mudah-mudahan besok nggak pakai drama, langsung nyamperin atau ngelunasin target di 14.000 ya. Lebih cuan paninya. Kemudian AMMN ini buat fast trade sih ceritanya. Tadi waktu live Instagram beberapa ada yang cuan juga, biar nggak kebanyakan saya bahas satu lah ya. Ikutan live Instagramnya yang pagi dan siang aja. Link Instagramnya ada di deskripsi di bawah tuh. Jadi tadi belinya itu di 8.500-an lah ya. Belinya di situ. Kemudian tadi di spill boleh jualannya itu di 8.800. Jadi oke lah, sejam kasih cuan 2%-an. Lumayan ya. Boleh ketoprak gitu, happy cuan. Mudah-mudahan ini masih bisa lanjut ke atas 9.000 ya. Karena kalau kita lihat price actionnya hari ini naik, tutup di 8750, tutup di atas highest close bulan Juni bahkan ya. Juni apa? Oh Juli ding. Kemarin Juli close tertingginya di 8675, hari ini bikin close tertinggi lagi. Mudah-mudahan bisa
lanjut ke atas 9.000 karena volume hari ini juga lumayan gede naik gitu ya. Dan buat yang misal punya modal barang agak bawah terus pengen lebih santai, holdnya pasang trailing stop di 8250 gitu, oke, nggak masalah. Kemudian berikutnya ada cuan. Nah ini jelas makin cuan buat yang simpen barang dari 2 hari yang lalu lah ya, karena beberapa waktu yang lalu sempat dibahas boleh dibeli kalau naik ke atas 11.975. Jadi buat yang udah punya barang simpan dulu, oke. Ini juga mantul dari area yang cukup oke sih. Dengan hari ini tutup di 13.400 ya, breakout sih cuma satu tick, oke lah, tutupan di 13.400. Tutup lebih tinggi dibandingkan dengan highest close bulan Juni ya, dari kemarin. Kalau itu sebenarnya ini malah tutupan lebih tinggi dibandingkan dengan highest price bulan Juni. Jadi ada peluang yang lebih besar untuk nyamperin 14.000 atau bahkan 15.000, nyamperin area 14.650 sampai 15.600 ini. Jadi buat yang masih punya barang dan masih mau hold, boleh. Trailing stopnya jangan lupa dipasang ya. Di intraday itu ada inside bar, jadi pasang di 12.950 aja biar nggak hilang banyak-banyak gitu kalau misalnya marketnya kempes. Itu kurang lebih ya. Kemudian kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama Eral. Nah ini Eral. Strateginya waktu itu beli ngantri di 328, belum dapat barang. Kalau misalnya tadi udah ada yang beli, nggak apa-apa di hold stop lossnya, tapi jangan di bawah 310, itu kejauhan. Kalau sanggup diterima ya silakan. Saya akan pilih stop loss di bawah 334 kalau misalnya tadi sempat beli. Kalau kena stop loss tungguin di area 328, 320-an itu. Beli lagi di situ boleh. Stop lossnya baru di bawah 310. Itu kurang lebih ya. Kalau ngantri di 328 kemarin sore atau tadi pagi ya belum dapat barang nih ya. Antriin dulu situ nggak masalah sih. Mudah-mudahan disamperin. Dilema sih ya. Buat yang belum punya barang ngarepnya disamperin nih. Intinya sih buat yang udah beli terus apes kena stop loss jangan ditinggal aja gitu ya. Next ada Java. Ternyata Java nggak nyamperin 15.15, langsung naik. Kemarin sempat dibahas ya area target pertamanya itu di sekitar 1.600-an lah. Udah disamperin nih. Dengan hari ini naik ke pas lagi nanggung ya, tapi oke lah. Dengan hari ini tutup di atas 15.75, masih bawah levelnya yang 15.60. Tutupan di atas 15.75. Ini oke, bagus. Jadi ada setup CP1 di sini. Nah, jadi ada setup yang lebih oke untuk diikuti. Kalau misalnya belum punya barang bisa nih incer ya. Area belinya sama di 15.15, itu level pre-entry di situ. Level entry di 14.60 ya. Stop lossnya baru di bawah 14.15. Dan target area targetnya juga sama 17.40 sampai 17.85. Jadi masih sama strateginya. Terus berikutnya ada Kin. Ini dapat barang. Ngantri di 805, stop loss di bawah 770. Tadi pagi sempat turun sampai ke 800, jadi antrian 805 disamperin, dapat barang. Disimpan dulu, masih aman selama nggak ke bawah 770, apalagi tutup di bawah 770 ya. Semoga lancar ke 900-an. Dan berikutnya ada AMRT. Hold dulu, oke, ini nggak masalah. Karena kemarin belinya tuh buy break 2410 dan stop loss di bawah 2290. Hari ini memang sempat turun ke bawah low kemarin, sempat turun sampai 2320. Belum turun ke bawah 2290, jadi masih aman disimpan ya. Mudah-mudahan membal lagi lancar ke 2600-an, 2600, 2700 gitu ya. Next ada Doit. Oke, merah lagi sih hari ini, tapi oke, masih nggak apa-apa lah. Melemah 1,6% dibandingkan closing kemarin, tutup di 362. Jadi kesempatan buat yang belum punya barang dan pengen beli, silahkan dibeli. Stop lossnya tetap sama kalau turun, apalagi tutup di bawah 328 ya, itu cut loss. Mudah-mudahan masih dalam waktu dekat, mudah-mudahan nggak pakai drama dan bisa naik ke 450-an. Tuh target TP1 ada di 450. Next ada SIMP. Nah ini saham udah pernah dibahas di YouTube yang diupload seingat saya itu tanggal 26 dah ya, sekitar itulah.
Kemudian waktu itu dibahas targetnya di 525, langsung digas tanggal 30-nya, ini hari Senin nih. Langsung digas nyampe target 525, kemudian sideways dulu. Dan tadi pagi waktu harga masih di 500-an kecil ya. Dari kemarin malah itu kalau misalnya minat pengen dibeli boleh, stop lossnya cukup di bawah 482 aja. Karena dengan kemarin itu tanggal 1 Juli ex dividen dia nggak turun banyak sih, emang dividennya nggak terlalu banyak ya lumayan lah, tapi nggak terlalu banyak. Turunnya nggak terlalu signifikan, malah cenderung sideways kecil, cenderung bikin continuation ini ya. Dengan kelakuannya kayak gini, dengan price action yang ada, dengan kondisi terakhir hari ini tutup menguat 5% di 525, volume lebih tinggi dibandingkan rata-rata 20 hari, ada peluang dia lanjut ke target extend full cycle ya di 555, triple 5 tuh. Kalau kita geser ke weekly, triple 5 itu adalah highest di tahun 2022. Ada peluang ngetes highest 2022 berarti. Mudah-mudahan sih lebih ya, karena di sini ada order block yang belum dites di 560 tuh. Ya, 2021 area highest 2021 tuh. Mudah-mudahan lebih. Dan LKH ada di sini. Menurut LKH ini masih murah. Saya sih nggak mau beli menurut ya. Kita lihat respon marketnya. Kalau memang si market nunjukin pola-pola bearish reversal, oke. Kalaupun memang ini masih murah dan ternyata di market ada pola-pola bearish reversal, ya oke, tinggal tunggu area beli yang agak bawah aja kan, berarti gitu. Poinnya adalah jangan asal beli, jangan nggak usah FOMO lah ya. Pastikan ada strategi, ada trading plan, ada investing plannya dulu, baru eksekusi. Nah ini buat yang tadi udah beli SCMP, happy cuan ya. Paling nggak bisa pasang trailing stop lah ya di 510, oke ya kalau buat trading pendek-pendek. Mudah-mudahan bisa lanjut nembus ke atas 530 dan nyamperin 550-an. Next, CTAPG. Nah ini juga tadi dibahas waktu masih di bawah 1050 saya ingat saya. Ada peluang naik ke atas 1060 dan lanjut ke target full cycle dari setup yang kebentuk di awal tahun 2025. Target full cycle-nya ada di 1205, 1210, 1200-an lah. Ada peluang ke 1200. Jadi masih bisa diincar nggak? Bisa. Buat fast trade juga masih bisa gitu ya. Buat trading nge-swing ya belinya nggak di area sekarang, nge-swing santai-santainya. Buat fast trade aja ini dipantau buat besok. Kemudian DSNG ini malah pernah dibahas area belinya tuh di 725 dan 685 ya. Pre-entry 725, level entry 685. Udah disamperin, hari ini tutup di 860, mendekat ke target TP1 di 885. Jadi buat yang udah punya barang, masih punya barang, simpen aja dulu nggak masalah. Pasang trailing stop boleh di 820, oke lah ya, itu ada insider intraday. Jadi kalau ke bawah 825 exit dulu aja, TP dulu nggak apa-apa lah. Buat yang masih minat beli DSNG buat fast trade besok kita pantau, mudah-mudahan ini bisa nih. Kalau besok nendang gitu 870 gitu ya, dibeli silahkan, stop loss di 840 aja ya, namanya juga fast trade, stop lossnya jangan banyak-banyak, kurang lebih gitu ya. Targetnya ini ada area kelihatan jelas kan ya, area yang sebelumnya jadi support kemudian di breakdown dan belum dites nih. Jadi moga-moga besok naik ngetes area 900, 885 sampai 900. Itu sih kurang lebih ya. Si sawit-sawitannya satu lagi kita bahas belakangan. Kemudian lanjut kita bahas saham yang di request ada di kolom komen. Ada beberapa saham nih. Yang pertama Tower. Nah si Tower sebelumnya ada strategi beli di level pre-entry-nya sih 490 ya, level entry di 464.
Waktu itu saya ingat saya strategi belinya itu di 476. Jadi tanggal 23 tuh nyamperin 476 tuh. Buat yang udah punya barang, bukan udah punya barang, udah jualan malah ya, karena ini udah nyampe target TP1 di tanggal 2 Juli. Target TP1 kan di 590 tuh, udah disenggol doang. Terus ada rejection. Jadi buat yang udah jualan, happy cuan. Buat yang belum punya belum jualan atau masih punya barang, dipasang pengaman aja ya. Mudah-mudahan nggak lagi floating loss sih. Susah kalau lagi floating loss kayak gini. Mudah-mudahan lagi floating profit, pasang pengamannya di 500. Jadi masih ada cuan tuh. Saya sih nggak tahu persisnya modal di berapa yang nanya ya. Tapi kalau dari strategi yang kemarin, dan misalnya saya ada di posisi yang masih pegang barang, saya pasang trailing stop di 500. Tapi kalau misalnya baru mau beli, kalau baru mau beli atau udah pengen banget beli tower, stop lossnya sama di 500. Cuman saya nggak pilih beli di harga sekarang sih ya. Itu ceritanya. Kemudian berikutnya Tugu. Nah, si Tugu jalan naik nih. Kapan ya dibahas? Beberapa hari yang lalu sebenarnya saya pernah bahas nih. Cakep kalau berhasil naik atas 970 dan mudah-mudahan lancar ke target TP1 yang ada di 1045 ya. Target yang lebih rasional itu ada di 1010 ya, sekitaran itu ya. Situ sih. Mudah-mudahan disamperin, nggak pakai banyak drama lah. Area beli yang diincer sebenarnya maksudnya area beli favorit ini level pre-entry ada di 920, belum disentuh sih. Belum dites area atau level pre-entry di 885. Tapi ini mantul reboundnya oke, cakep. Jadi buat yang udah punya barang mungkin ya, di hold dulu nggak masalah. Ada tempat buat pasang trailing stop, ada di sini. Kalau mau pasang trailing stop di 960 boleh. Situ paling ya. Next, Java mah ada di rekomendasi kemarin ya. Ngantri aja 15. Tadi udah dibahas sih Javanya. Kemudian lanjut kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis 10 Juli 2025. Pertama, ngomong-ngomong ada 3 saham dulu nih. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Saham pertama ada Aces. Sebenarnya ini tadi udah di spill waktu market lagi jalan. Ini boleh dibeli waktu market lagi jalan, pagi-pagi waktu live Instagram juga. Jadi kalau mau ikutan live Instagram, linknya ada di deskripsi di bawah ya, jam 9 pagi dan jam 13.00 untuk market review market tengah sesi jam 13.00. Yang pagi itu live trade atau kita trading bareng, nyari saham bareng gitulah ya. Nah, si Aces ini ngomong-ngomong ada setup di bulan April tuh. Terus udah nyamperin pre-entry, nyampe target TP1, ada rejection, turun lagi ke area level pre-entry-nya di 478, 480 gitu ya. Low-nya baru 480 kalau nggak salah. Iya. Kemudian membal nih, ini membalnya atau rebound-nya bagus dia. Dan ada peluang dia lanjut ngetes 550-an atau nyamperin, mudah-mudahan sih nyamperin area target TP1 lagi di 595 600 itu ya. Jadi buat yang minat beli Aces, buat yang belum punya barang aja, buat yang udah punya tadi beli ya udah di hold. Buat yang belum punya barang dan minat beli silakan ngantri di 500 boleh. Stop lossnya di bawah 478 aja ya, di 476 gitu oke lah. Di bawah 480 sih maksud saya, tapi dikasih toleransi di 476 gitu boleh, nggak apa-apa. Risk ratio-nya masih oke banget ini kok. Terus yang kedua ada LSIP. Nah ini emiten sawit. LSIP hari ini menguat 5,6%, tutup di 13.20 ya. Dan yang bikin menarik itu tutup di atas highest close bulan Juni dan highest close sementara bulan Juli kemarin di 13.10 ya. Highest close bulan Juni 13.10 juga. Hari ini di breakout. Jadi kemarin itu ada indikasi pola-pola reversal, ada indikasi reversal tapi dibatalin nih hari ini ya. Yang bikin menarik juga kemarin waktu bikin candle merah gede plus lanjut lower high lower low merah juga candlenya, itu volumenya kecil banget tuh.
hari ini naik breakout resisten 1310, volumenya gede, bagus nih. Kemudian setup yang udah kebentuk nih di bulan Maret kemarin ya, target full cycle-nya belum disamperin di 1485, jadi masih ada peluang menuju 1400-an, mudah-mudahan lancar ke 1485 target TP full cycle-nya di situ ya. Jadi buat yang minat beli LSIP belum punya barang, silakan ngantri 1310 boleh. Stop loss-nya di bawah 1245 aja. Kemudian target saya incar di 1485, mudah-mudahan bisa ke sana dengan lancar. Dan saham ketiga ada SCMA. Oke, SCMA menarik perhatian saya karena hari ini naik menguat 5,4% dan tutup di 157. Bukan menguat 5,4% yang jadi perhatian saya. Yang jadi perhatian saya adalah dia tutup di atas 151 dan mantul dari area yang oke punya ini sebenarnya areanya, area yang sebelumnya jadi resisten di breakout dan jadi support lah. Gitu ya. Kemudian hari ini ngetes area cap, tutup di area cap, belum benar-benar tutup cap tapi tutup di area cap. Jadi dengan tutup di 157 sekarang ini ya si SCMA, dia jadi bikin ada setup dominan break nih. Jadi buat yang minat beli SCMA, ngantri aja belinya di 151 supaya stop lossnya nggak terlalu gede ya, atau risikonya nggak terlalu gede karena stop lossnya di bawah 144. Dan targetnya saya incar target TP1 dulu yaitu di 165. Kenapa? Karena ini strukturnya masih downtrend, bukan downtrend sih strukturnya ya. Yang lebih tepatnya adalah enggak ya benar, strukturnya kalau kita lihat internal waktu dia turun dari 244 sampai sekarang ya itu ada downtrend, tapi kalau eksternalnya yang lebih gede belum. Oke, kita anggap lihat struktur internalnya masih downtrend dan inducement belum diambil, inducementnya masih di sini di 171. Jadi saya pasang targetnya di 165 dulu aja. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga pakai fitur smart order atau automatic order masing-masing lah ya, biar enak nggak usah pantau-pantau. Terima kasih, saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.